Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya tentang cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan cuca hijau hutan ya teman-teman. Jadi perawatan cuca hijau hutan ini atau muda hutan ini penting ya teman-teman. Jadi penting diketahui oleh teman-teman. Dan ini langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu penjinakan. Penjinakan. Nah, ketika penjinakan ini usahakan dia mau ngambil jangkrik di tangan. Kalau sudah seperti itu, lakukan rawatan harian dengan konsisten. Itu ya teman-teman. Nah, untuk perawatan cuca hijau hutan ini itu sebaiknya diikuti kemauan dia makan EF-nya itu berapa itu ya teman-teman. Jadi jangan kita batasi, misalnya nih kita kasih jangkrik hanya 3 pagi 3 sore. Nah, kalau untuk cuca hijau hutan ini ya, karena dia baru adaptasi dengan lingkungan di sekitar rumah kita ya, atau dengan kitanya sendiri sebagai pemilik. Nah, itu harus diberikan ibaratnya itu nutrisi yang maksimal. Misalnya pemberian jangkrik. Nah, pemberian jangkrik ini kalau dia sudah mau matok di tangan, dikasih sampai dia nggak mau. Misalnya kalau cuca hijau hutan saya itu yang kacika itu yang belum pernah pernah masuk di gantangan, misalnya dapat nominasi atau juara, yaitu selalu saya kasihkan jangkrik itu 5 pagi 5 sore, kadang 6. Jadi ketika saya kasihkan udah posisi 5 ke 6 sama dia masih diambil, ya sudah, biasanya sampai 6. Kalau yang ketujuh biasanya dia tidak mau makan lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau cuca hijau hutan saya itu, muda hutan saya itu jangkriknya antara 5 sampai 6. Nah, itu tergantung dianya ya. Biasanya kalau makannya pisangnya banyak, dia makan jangkriknya sekitar 5 ya. Kalau dia makan pisangnya sedikit, dia makan jangkriknya agak banyak, bisa 6 gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu untuk pemberian EF-nya. Nah, jadi pemberian EF itu juga perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, terus untuk penjinakan sendiri ya, lakukan dengan cara yang pelan. Kalau saya sendiri, saya gunakan metode pelan. Pelannya itu bagaimana? Kalau di embun pagi itu diangkatnya itu pelan-pelan ya teman. Jadi jangan langsung bawa kenceng gitu, atau posisi masih tidur langsung diangkat, itu jangan ya. Kalau posisi tidur ya dibangunkan dulu, biarkan dia loncat-loncat gerak gitu ya. Nah, itu baru kita bawa pelan ya. Waktu embun itu kan pagi ya, habis subuh gitu ya, kita bawa pelan, kita keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat di embun itu langsung berikan jangkrik ya teman-teman, langsung berikan jangkrik. Itu rawatan yang saya lakukan gitu. Nah, setelah embun itu misalnya sampai matahari terbit gitu kan, udah mulai ada panas. Nah, itu lakukan penjemuran teman-teman. Nah, penjemuran berapa lama? Dimulai dari 30 menit ya. Penjemuran awal dalam minggu awal itu 30 menit. Jadi sekitar jam 8 sampai jam 9 itu durasi rentang jemurnya. Jadi kalau setengah jam berarti kan jam 8 sampai setengah 9. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu rawatan hariannya ya. Jadi yang saya lakukan hanya seperti itu teman-teman ya. Rawatan saya utamakan hanya pakai pisang pisang kepok yang matang dan jangkrik yang sebanyak dia mau makan. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah dibatasi 3 atau 2 gitu. Karena gini teman-teman, kalau sudah sering lomba, sudah mulai adaptasi, sudah mulai enak,
itu dia akan berkurang sendiri makan makan jangkriknya. Yang awalnya 6 atau 7 pagi 7 sore atau 5 pagi 5 sore, itu nanti kalau sudah sering digunakan lomba, itu dia akan berkurang sendiri ya. Jadi kayak si Joy saya itu sekarang jangkriknya itu 3 pagi 3 sore, dikasih 4 gitu sama dia dibuang, udah nggak mau diambil lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman dalam memelihara cucak hijau hutan yang baru ngomyok, baru dapat, itu usahakan dijinakkan dulu, minimal itu jangkrik di tangan sudah mau ngambil, maksudnya gitu ya. Kalau sudah seperti itu, lakukan perawatan harian secara konsisten. Nah, mandinya bagaimana? Mandinya sediakan cepuk saja ya. Mandikan dengan cepuk saja, sediakan cepuk di kandang. Nah, karena saya sendiri melakukan itu. Karena kalau posisi hutan seperti itu ya, pasti giras ya. Kalau masuk keramba susah ya. Kalau masuk keramba biasanya susah. Jangankan masuk keramba, ditaruh di bawah aja kadang masih gerabak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau saran saya dan yang saya alami selama ini, yang saya lakukan yaitu saya hanya menyediakan cepuk mandi di kandang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pekerja berangkat pagi pulang sore, bersihin kotorannya itu malam ya teman-teman. Jadi bersihin kotorannya itu malam, jadi ketika pagi diimbun itu posisinya bersih. Nah, jadi kita ketemu lagi bersihin lagi itu sorenya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu nggak bersihin pagi sore enggak. Jadi sehari itu sekali, di sore atau malam kita pulang kerja, kita udah santai, sudah ibadah ya kan, intinya udah santai, nah baru ngurus burung. Nah gitu ya teman-teman. Jadi itu perawatan cucak hijau hutan atau cucak hijau muda hutan yang saya lakukan selama ini, yaitu kepada Kacika ya yang masih bahan, dan kepada Joy saya yang sering juara. Itu ya teman-teman. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja, mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman sekalian, terutama yang pemula ya, karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu, dan perlu banyak pengalaman. Nah, dari sedikit pengalaman yang saya miliki, semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman sekalian untuk menjadi referensi atau pandangan dalam merawat cucak hijau hutan. Nah, demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.